Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Muhammad Bagas Suguna Pratama. My NPM 2241122. My class in Management 22C. In this video, I will explain material about the meaning of sampling techniques. Pengertian teknik sampling. Teknik sampling disebut juga dengan teknik pengambilan sampel penelitian. Sampel dalam hal ini merupakan sebagian dari populasi dalam penelitian. Sebagai penjelasan, populasi merupakan keseluruhan objek yang dijadikan sasaran dalam penelitian. Sedangkan sampel adalah sebagian populasi yang bisa mewakili. Teknik sampling itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu sampel acak atau random sampling, atau disebut juga dengan probability sampling, serta sampel non-acak atau non-random sampling yang disebut juga dengan non-probability sampling. Tujuan teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel memiliki tujuan antara lain: yang pertama, mendapatkan data yang relevan dengan penelitian; yang kedua, memberikan informasi yang terkait dengan populasi; yang ketiga, dijadikan acuan untuk mengambil kesimpulan, saran, dan keputusan setelah penelitian dilakukan. Macam-macam teknik pengambilan sampel. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa teknik pengambilan sampel terbagi menjadi dua, yakni probability sampling dan non-probability sampling. Berikut ini adalah macam teknik pengambilan sampel dan contohnya. Probability sampling. Probability sampling adalah metode pengambilan sampel dengan mengasumsikan seluruh sampel memiliki kesempatan yang setara dengan menjadi objek penelitian. Teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel penelitian kuantitatif. Probability sampling ini terbagi menjadi 5 jenis, yaitu 1. Pengambilan sampel acak sederhana atau simple random sampling. Teknik pengambilan sampel acak sederhana ini merupakan teknik yang dilakukan dengan cara menjelaskan bahwa semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel penelitian. Cara pengambilannya adalah dengan angka undian. Terdapat dua pendapat yang berkaitan dengan metode pengambilan sampel tipe ini. Pertama adalah setiap angka yang dipilih wajib dikembalikan lagi supaya semua sampel memiliki persentase kesempatan yang sama. Kedua, angka yang dipilih tidak dikembalikan. Namun, umumnya pendapat pertama yang banyak dipilih untuk melakukan penelitian. Pada metode sederhana ini memiliki keunggulan, yaitu meminimalisir bias dan bisa mengetahui standar error dari penelitian. Sedangkan kekurangannya adalah para sampel bisa jadi tidak mewakili populasi yang ditemukan. Nomor 2, pengambilan sampel acak sistematis atau systematic random sampling. Tipe kedua adalah sampel acak secara sistematis sesuai dengan pola tertentu. Umumnya pola yang digunakan teknik ini adalah dengan mengambil interval atau kelipatan dari jumlah populasi dengan jumlah sampel yang akan dipilih. Contoh teknik pengambilan sampel tipe ini, misalnya ada 10 dari 100 orang yang akan dipilih sebagai sampel. Maka setiap orang yang ada kelipatan 10 akan diambil dengan sampel. Artinya orang dengan nomor 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 dijadikan sampel hingga 10 orang. Kelebihan penggunaan metode tipe ini adalah lebih cepat dalam pelaksanaannya. Selain itu juga, membuat peneliti tidak perlu membuat kerangka sampel. Sedangkan kelemahan dari metode ini adalah variasinya. Tidak bisa diprediksi jika urutannya tidak acak. Sampel juga berpotensi bersifat seragam karena adanya pengulangan karakteristik. Nomor 3, pengambilan sampel acak berstrata atau stratified random sampling. Teknik pengambilan sampel jenis ini dilakukan dengan cara mengelompokkan anggota populasi sesuai dengan tingkatan tertentu, yakni tinggi, sedang, dan rendah. Contoh teknik pengambilan sampel tipe ini adalah ketika melakukan penelitian tentang pekerjaan yang dibuat berdasarkan usia. Jadi, sampel yang diambil dengan cara mengelompokkan sampel ke dalam kategori usia, muda, sedang, dan dewasa. Yang keempat,
pengambilan sampel acak berdasar area atau cluster random sampling. Teknik pengambilan sampel ini ditentukan dengan berdasarkan kelompok suatu wilayah dari populasi penelitian. Teknik ini akan mengelompokkan sampel sesuai dengan wilayah anggota populasi atau tujuan penggunaan teknik ini adalah untuk mencari tahu perbedaan yang ada dalam wilayah tertentu. Contoh teknik pengambilan sampel jenis ini adalah ketika ada penelitian yang akan mencari tahu tingkat partisipasi pemilihan umum di Jawa Tengah. Dari situ, sampel yang akan digunakan adalah beberapa wilayah di Jawa Tengah. Nomor 5. Area sampling atau multi-stage sampling. Teknik multi-stage sampling adalah penggabungan antara beberapa metode sampling secara bersamaan dengan tujuan supaya efektif dan efisien. Jadi ada dua teknik sampling yang digunakan. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menerapkan teknik sampling ini, yaitu menetapkan populasi dan tingkatan, menghitung besaran sampel, mengambil secara acak unsur yang ada di tiap tingkatan, dan kemudian mengambil sampel secara acak lagi sesuai besaran sampel di tingkatan akhir. Non-probability sampling. Non-probability sampling adalah lawan dari probability sampling. Jadi pengambilan sampel dilakukan tidak secara acak. Maksudnya adalah pengambilan sampel tidak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap sampel yang dipilih. Teknik ini biasanya dipilih ketika populasi belum atau tidak dapat ditentukan secara pasti. Teknik ini terbagi menjadi 6 jenis, yaitu purposive sampling. Purposive sampling adalah menentukan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Yang kedua, snowball sampling. Snowball sampling juga dikenal dengan teknik bola salju, yaitu teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara mewawancara kepada sampel pertama untuk mengambil sampel berikutnya dengan secara terus-menerus hingga kebutuhan sampel dapat terpenuhi seperti bola salju yang akan terus membesar juga menggelinding dari atas ke bawah. Yang ketiga, accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik pengambilan sampel yang sifatnya lebih insidental. Jadi sampel yang diambil sesuai dengan orang yang memang kebetulan ditemui oleh peneliti. Kuota sampling. Teknik pengambilan sampel ini adalah dengan cara menentukan jumlah sampel penelitian lebih dulu. Misalnya, dalam sehari penelitian menetapkan harus mendapatkan 10 sampel untuk diteliti. Kelebihan dari teknik ini adalah pengambilan sampel bersifat lebih praktis karena sampelnya sudah diketahui. Sedangkan kekurangannya adalah bias dalam penelitian cenderung tinggi. Yang kelima, teknik sampel jenuh. Teknik pengambilan sampel jenuh adalah menggunakan seluruh populasi sebagai sampel. Keenam, sampling sistematis atau systematic sampling. Teknik sampling sistematis dilakukan dengan cara yang sistematis, yaitu misalnya dengan memberikan nomor terhadap populasi yang akan diteliti. Misalnya, ketika ingin meneliti 20 siswa, maka sampel itu akan diurutkan dari 1 hingga 20. Yang terakhir, langkah-langkah teknik sampling. Untuk menentukan sampel mana yang harus dipilih ketika melakukan penelitian, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Di antaranya, memahami definisi dari populasi yang diamati, membuat kerangka sampel, menentukan jenis teknik sampling yang tepat sesuai dengan penelitian, melakukan pengumpulan data, memeriksa hasil pengumpulan data yang diambil dari sampel. Teknik pengambilan sampel ini menjadi hal yang penting saat ingin melakukan penelitian, sebab hasil penelitian tersebut bisa digunakan secara umum untuk masyarakat. Berikut video yang dapat saya sampaikan dalam materi kita kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye.